Perkenalkan, nama saya Reni Oktavia Agustin dengan NIM 2552102. Di sini saya akan menjelaskan pengertian kawasan teknologi pendidikan dan pengertian keriting dalam teknologi pendidikan. Yang pertama adalah pengertian kawasan teknologi pendidikan. Makna kawasan. Kawasan menurut bahasa adalah sebuah wilayah atau suatu kajian atau garapan. Kawasan menurut istilah adalah lingkungan kegiatan yang merangkum komponen konsep keterampilan prosedur dari sejumlah disiplin akademik dan juga dari bidang terapan yang lain dan memperpadukannya dalam bentuk aplikasi baru. Sedangkan kawasan dalam teknologi pendidikan adalah suatu realisasi dari definisi bidang teknologi pembelajaran. Jadi, kawasan bisa diartikan sebagai mewujudkan apa yang dilakukan oleh suatu disiplin ilmu, agar disiplin tersebut mampu memberikan sumbangan langsung dalam bentuk rumusan praktik yang dapat dilakukan oleh para praktisi. Sehingga, kawasan yang dimaksud ini adalah bisa berfungsi sebagai panduan para praktisi dan tenaga ahli untuk bergerak dalam bidang yang dimaksud. Tentunya di setiap kawasan ada ahli praktisi dan teknologi yang bergerak di dalamnya. Yang kedua ialah keriting dalam teknologi pendidikan. Kata keriting dalam teknologi pendidikan memiliki arti menciptakan. Jadi, keriting teknologi pendidikan merupakan suatu usaha untuk menciptakan teknologi dalam proses belajar mengajar agar dapat memecahkan suatu masalah. Sedangkan makna keriting menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah membuat atau mengadakan sesuatu yang baru atau belum pernah ada. Teknologi pendidikan merupakan suatu proses yang kompleks, meliputi manusia, prosedur, ide, peralatan, dan organisasi untuk menganalisis masalah-masalah yang menyangkut semua aspek belajar. Selain itu, teknologi pendidikan juga berfungsi merancang, melaksanakan, menilai, dan mengelola pemecahan masalah tersebut. Jadi dapat disimpulkan, keriting dalam teknologi pendidikan adalah menciptakan atau memodifikasi sesuatu teknologi pendidikan yang sudah ada menjadi konsep teknologi yang baru, yang bertujuan untuk memfasilitasi atau mendukung proses pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Asmina Bila dengan NIM 2052304. Di sini saya akan menjelaskan tentang kawasan keriting dalam teknologi pendidikan. Langsung saja, yang pertama ada kawasan desain. Kawasan desain dalam teknologi pendidikan adalah langkah-langkah untuk menciptakan lingkungan belajar yang baik. Tujuannya untuk mengembangkan strategi dan produk baik secara umum, yaitu seperti program dan kurikulum, maupun secara khusus seperti pelajaran dan modul. Nah, kawasan desain meliputi yang pertama desain sistem pembelajaran, yaitu pembelajaran yang terproses secara organisir, melibatkan beberapa langkah seperti analisis, perancangan, pengembangan, penerapan, dan penilaian. Nah, proses ini bertujuan untuk membuat media pembelajaran dan mengevaluasi keefektifisannya. Yang kedua ada desain pesan. Desain pesan adalah cara menyusun pesan agar mudah dipahami. Penting untuk memperhatikan perhatian, persepsi, dan daya tangkap. Dengan memperhatikan hal-hal ini, komunikasi akan menjadi lebih efektif. Nah, yang ketiga ada desain strategi pembelajaran. Desain strategi pembelajaran adalah cara mengatur urutan kegiatan belajar. Ini membantu memastikan materi disampaikan dengan baik, sehingga siswa dapat belajar secara efektif. Strategi ini juga perlu disesuaikan dengan situasi belajar yang ada. Yang keempat ada desain karakteristik. Desain karakteristik pembelajaran adalah latar belakang dan pengalaman siswa yang memengaruhi cara mereka belajar. Memahami karakteristik ini sangat penting untuk memilih strategi pembelajaran yang tepat. Jika tidak dipertimbangkan, teori pembelajaran tidak akan efektif. Kawasan yang kedua ada kawasan pengembangan.
Kawasan pengembangan adalah proses mengubah desain menjadi bentuk yang bisa digunakan. Nah, kawasan pengembangan meliputi beberapa poin. Yang pertama ada teknologi cetak. Teknologi cetak adalah cara untuk membuat bahan seperti buku dan poster. Ini biasanya dilakukan dengan mencetak teks dan gambar dengan menggunakan mesin. Nah, hasilnya adalah bahan cetak yang digunakan untuk belajar seperti buku teks. Yang kedua ada teknologi audiovisual. Teknologi audiovisual adalah cara untuk menyampaikan informasi dengan menggunakan alat seperti proyektor dan layar. Ini memungkinkan kita untuk melihat gambar dan mendengar suara secara bersamaan. Tujuannya adalah untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan lebih mudah dipahami. Yang ketiga ada teknologi berbasis komputer. Teknologi berbasis komputer menggunakan komputer untuk menyimpan dan menampilkan informasi. Ini termasuk berbagai aplikasi yang membantu proses belajar seperti program yang memberikan latihan dan materi pembelajaran secara digital. Yang keempat ada teknologi terpadu atau multimedia. Nah, teknologi terpadu atau multimedia menggabungkan beberapa jenis media seperti teks, gambar, suara, dan video yang diatur oleh komputer. Selanjutnya, kawasan yang ketiga adalah kawasan pemanfaatan. Kawasan pemanfaatan adalah cara menggunakan sumber daya secara terencana untuk membantu proses belajar. Ini melibatkan pengambilan keputusan berdasarkan desain pembelajaran yang sudah dibuat. Nah, kawasan ini meliputi beberapa poin. Yang pertama adalah pemanfaatan media. Pemanfaatan media berarti menggunakan berbagai alat bantu untuk mendukung pembelajaran. Ini termasuk memutuskan bagaimana cara memperkenalkan media seperti film agar sesuai dengan cara belajar yang diinginkan. Media yang bisa digunakan antara lain video, audio, komputer, dan internet. Yang kedua ada difusi inovasi. Difusi inovasi adalah proses menyebarkan informasi tentang hal baru agar orang mau menggunakannya. Tujuannya adalah agar inovasi itu dikenal dan dipakai oleh banyak orang. Yang ketiga ada implementasi dan pelembagaan. Implementasi adalah penerapan strategi dan bahan pembelajaran di situasi nyata. Tujuan implementasi adalah untuk memastikan semua orang menggunakan alat dan strategi yang benar. Yang keempat adalah kebijakan dan regulasi. Kebijakan dan regulasi adalah aturan yang mempengaruhi bagaimana teknologi pembelajaran digunakan dan disebarluaskan. Nah, yang keempat ada kawasan pengelolaan. Kawasan pengelolaan adalah cara untuk mengontrol teknologi pembelajaran melalui perencanaan, pengorganisasian, koordinasi, dan pengawasan. Nah, kawasan ini meliputi yang pertama ada pengelolaan proyek. Pengelolaan proyek melibatkan perencanaan dan pengawasan semua kegiatan yang berkaitan dengan desain dan pengembangan pembelajaran. Yang kedua ada pengelolaan sumber. Pengelolaan sumber adalah cara mengatur semua sumber daya yang dibutuhkan untuk pembelajaran. Yang ketiga, pengelolaan sistem penyampaian. Pengelolaan sistem penyampaian adalah tentang bagaimana cara mendistribusikan bahan pembelajaran dengan baik. Yang keempat ada pengelolaan informasi. Pengelolaan informasi adalah cara mengatur penyimpanan, pengiriman, dan pemrosesan informasi agar tersedia saat dibutuhkan untuk kegiatan belajar. Kawasan yang terakhir adalah kawasan penilaian. Kawasan penilaian adalah kegiatan untuk mengukur dan menilai seberapa baik pengetahuan siswa. Nah, kawasan ini meliputi yang pertama ada analisis masalah. Analisis masalah adalah cara untuk memahami dan menentukan apa yang menjadi masalah dengan mengumpulkan informasi dan mengambil keputusan. Penilaian yang baik seharusnya dimulai sejak program pembelajaran direncanakan. Jadi, analisis masalah ini sangat penting saat merancang program. Yang kedua, ada pengukuran acuan patokan atau PAP, yaitu cara untuk menilai kemampuan siswa dalam memahami materi yang sudah diajarkan. Biasanya dilakukan dengan tes untuk melihat seberapa baik siswa mencapai tujuan yang ditetapkan. Ini memberikan informasi tentang pengetahuan, sikap, dan keterampilan siswa. Yang ketiga ada penilaian sumatif dan formatif.
Penilaian formatif adalah pengumpulan informasi yang dilakukan selama proses belajar. Tujuannya adalah untuk memperbaiki dan mengembangkan cara pembelajaran agar siswa mendapatkan informasi yang cukup dan benar. Yang kedua, ada penilaian sumatif. Ini adalah pengumpulan informasi yang dilakukan setelah proses belajar selesai. Tujuannya adalah untuk menilai hasil belajar siswa dan membantu pengambilan keputusan. Jadi, penilaian formatif fokus pada perbaikan selama belajar, sementara penilaian sumatif melihat hasil di akhir pembelajaran. Baik, materi selanjutnya adalah penerapan creating dalam teknologi pendidikan. Yang pertama adalah membuat konten pembelajaran digital. Pembuatan konten pembelajaran digital melibatkan pengembangan berbagai materi belajar yang dapat diakses secara online. Contohnya adalah membuat video pembelajaran yang bisa diupload di YouTube dan di mana saja. Yang kedua ada pembuatan aplikasi pendidikan. Pembuatan aplikasi pendidikan memungkinkan siswa untuk mengembangkan aplikasi yang mendukung proses belajar. Contohnya adalah aplikasi pembelajaran, buku paket digital, dan yang lainnya. Yang ketiga ada pembuatan permainan edukatif. Permainan edukatif yang menggabungkan unsur permainan dengan pembelajaran yang membuat proses pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Yang keempat ada animasi edukatif. Animasi edukatif adalah cara yang efektif untuk menyampaikan informasi dengan cara visual yang menarik, yaitu contohnya dengan membuat video animasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang kecanggihan dalam membuat media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan kebutuhan yang sangat penting dan tidak dapat ditawar lagi dalam proses belajar mengajar untuk menambah keaktifan siswa dalam belajar dan juga bersemangat dalam menerima pembelajaran. Dan yang paling penting untuk menambah minat belajar peserta didik apabila media yang dipilih tepat dan bersifat inovatif. Dan juga di dalam membuat sumber belajar atau media pembelajaran dapat dilakukan dari yang sederhana sampai pada proses yang sangat kompleks. Selanjutnya adalah unsur-unsur dalam kecanggihan media pembelajaran. Yang pertama adalah mekanik, kedua kreatif, dan juga yang ketiga adalah desain terendah. Terima kasih.